Selama ini saya memimpin dengan kekuasaan, tetapi satu keputusan mengubah segalanya. Saat saya mengucapkan syahadat, dunia saya tidak lagi sama. Ini adalah perjalanan saya mencari kebenaran, tanpa kekuasaan, tanpa ketakutan. Apakah ini jalan yang benar untuk Korea Utara? Temukan kisah saya yang belum pernah terungkap. Pesawat kepresidenan Korea Utara, sebuah burung besi raksasa dengan warna khas merah dan biru, melintasi langit Indonesia dengan pengawalan ketat. Di landasan Bandara Soekarno-Hatta, para pejabat tinggi Indonesia bersiap menyambut tamu yang tidak biasa, Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara. Kunjungan ini adalah momen bersejarah. Tidak hanya karena ini pertama kalinya seorang pemimpin Korea Utara mengunjungi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, tetapi juga karena hubungan antara kedua negara yang unik dalam dunia diplomasi global. Saat pesawat mendarat, tangga khusus didorong ke pintu utama. Dengan langkah tegap dan ekspresi serius yang menjadi ciri khasnya, Kim Jong-un turun dari pesawat, mengenakan setelan khasnya yang berwarna gelap. Para pejabat Indonesia menyambutnya dengan jabat tangan hangat, sementara karpet merah terbentang dari ujung tangga hingga ke pintu kendaraan kepresidenan yang telah disiapkan. Sorotan kamera dari berbagai media internasional mengarah padanya, menangkap setiap gerakan kecil pemimpin yang penuh kontroversi itu. Beberapa analis politik menduga bahwa kunjungan ini bukan sekadar urusan diplomasi biasa, tetapi bagian dari strategi besar Korea Utara dalam memperluas pengaruhnya. Sementara itu, pemerintah Indonesia menyikapinya dengan kehati-hatian, menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Korea Utara dan komitmen mereka terhadap kebijakan luar negeri yang lebih terbuka. Dari bandara, Kim Jong-un langsung dibawa ke Istana Negara. Sepanjang perjalanan, ia memandangi jalan-jalan Jakarta yang ramai, jauh berbeda dari Pyongyang yang lebih terkendali dan sepi. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan berdesakan di jalanan, dan iklan-iklan digital menerangi malam Jakarta dengan warna-warna cerah. Ada sesuatu yang berbeda di sini, sebuah energi yang tidak biasa bagi seorang pemimpin yang terbiasa dengan ketertiban mutlak di negaranya. Sesampainya di istana, ia disambut langsung oleh Presiden Indonesia. Mereka berjabat tangan di depan kamera, berbicara singkat sebelum memasuki ruangan pertemuan tertutup. Pertemuan itu berlangsung selama beberapa jam, membahas berbagai hal, mulai dari hubungan perdagangan hingga isu keamanan di Asia Timur. Namun, di luar agenda resmi yang ketat, ada satu acara yang tidak terduga. Pemerintah Indonesia, dalam upaya menunjukkan warisan budaya mereka, mengatur kunjungan Kim Jong-un ke beberapa tempat bersejarah, termasuk pusat kebudayaan Islam. Awalnya, kunjungan ini hanyalah bagian dari diplomasi budaya, sebuah cara untuk menunjukkan kepada pemimpin Korea Utara tentang keberagaman Indonesia. Namun, tak ada yang menyangka bahwa momen ini akan menjadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di dalam aula besar pusat kebudayaan itu, seorang ulama terkemuka duduk dengan tenang, menunggu kedatangan Kim Jong-un. Ulama ini dikenal bukan hanya karena keilmuannya yang mendalam, tetapi juga karena pendekatannya yang lembut dalam berdakwah. Saat pemimpin Korea Utara itu masuk ke ruangan, ulama itu berdiri dan tersenyum. "Selamat datang di Indonesia, Yang Mulia," katanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Kim Jong-un, yang terbiasa dengan interaksi politik yang kaku, sedikit terkejut dengan sambutan yang begitu hangat. Ia mengangguk, lalu duduk di kursi yang telah disiapkan. Seorang penerjemah duduk di dekatnya, siap menerjemahkan percakapan antara mereka. Pertemuan ini awalnya dimaksudkan hanya sebagai sesi tanya-jawab singkat, tetapi Kim Jong-un mendapati dirinya semakin tertarik dengan percakapan yang terjadi. Ulama itu tidak berbicara tentang politik atau ekonomi, tetapi tentang manusia, tentang hati, dan tentang pencarian makna dalam kehidupan. "Apa yang paling membuat Anda bahagia, Yang Mulia?" tanya sang ulama. Pertanyaan itu sederhana, tetapi menusuk. Kim Jong-un terdiam sejenak, lalu menjawab dengan hati-hati, "Membawa kejayaan bagi negara saya." Ulama itu tersenyum, tetapi matanya seakan melihat lebih dalam. Dan di dalam kejayaan itu,
Apakah ada kedamaian di hati Anda? Kim Jong-un tidak langsung menjawab. Ia tidak terbiasa dengan pertanyaan seperti ini. Namun, untuk pertama kalinya dalam kunjungannya ke Indonesia, ia merasa bahwa percakapan ini bukan sekadar formalitas, ini adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menggoyahkan sesuatu dalam dirinya yang selama ini ia abaikan. Pertemuan itu tidak berlangsung lama, tetapi cukup untuk menanamkan benih-benih pemikiran yang belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Saat ia meninggalkan pusat kebudayaan itu, kata-kata sang ulama masih terngiang di pikirannya. Kunjungan ke Indonesia, yang awalnya hanya sebuah perjalanan diplomatik biasa, kini memiliki makna yang berbeda. Ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam di Jakarta terasa hangat. Setelah agenda panjang yang melelahkan, Kim Jong-un duduk di ruang pribadinya di salah satu hotel mewah yang telah disediakan untuknya. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Percakapan singkat dengan ulama Indonesia tadi siang terus berputar di benaknya. Apakah ada kedamaian di hati Anda? Pertanyaan sederhana itu menusuk jauh ke dalam relung batinnya. Sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara, ia telah dibesarkan dengan doktrin bahwa kejayaan negara adalah segalanya. Namun, benarkah itu cukup? Di tengah lamunannya, seorang ajudan mengetuk pintu dan masuk setelah dipersilakan. Yang mulia, pihak tuan rumah mengundang Anda untuk menghadiri pertemuan kecil besok malam. Beberapa tokoh agama dan intelektual akan hadir. Kim Jong-un terdiam sejenak. Seharusnya, kunjungan ini hanya bersifat diplomatik, membahas kerjasama ekonomi dan strategi geopolitik. Namun, sepertinya Indonesia memiliki cara lain untuk menjalin hubungan, melalui dialog lintas budaya dan agama. Siapa yang akan hadir? Tanyanya singkat. Salah satunya adalah ulama yang tadi siang Anda temui. Kim Jong-un mengangguk pelan. Ada dorongan dalam hatinya untuk menerima undangan itu. Keesokan malamnya, di sebuah ruangan yang lebih privat dibandingkan pertemuan sebelumnya, Kim Jong-un kembali bertemu dengan ulama yang sama. Kali ini, suasananya lebih santai. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, hanya percakapan antara dua manusia dari latar belakang yang sangat berbeda. Sang ulama menyambutnya dengan senyum ramah. Saya senang Anda bersedia datang, Yang Mulia. Kim Jong-un mengangguk, lalu duduk di kursi yang telah disediakan. Seorang penerjemah duduk di sampingnya, siap menerjemahkan setiap kata. Sejujurnya, ujar Kim Jong-un, saya tidak terbiasa dengan percakapan seperti ini. Saya adalah seorang pemimpin. Saya berbicara tentang strategi, kekuatan, dan kebijakan. Tetapi kemarin, Anda menanyakan sesuatu yang berbeda. Sang ulama tersenyum. Karena saya tidak melihat Anda hanya sebagai seorang pemimpin. Saya melihat Anda sebagai seorang manusia. Kim Jong-un sedikit mengernyit. Seumur hidupnya, ia selalu dipandang sebagai pemimpin tertinggi, seseorang yang berada di atas rakyatnya, seseorang yang harus dihormati dan ditaati. Tetapi di sini, ia hanya dianggap sebagai manusia biasa. Dan sebagai manusia, lanjut sang ulama, setiap orang mencari sesuatu. Ada yang mencari kekuasaan, ada yang mencari harta, ada yang mencari cinta. Tetapi, di atas semua itu, manusia sejatinya mencari kedamaian. Kim Jong-un bersandar di kursinya. Apakah Anda pikir saya tidak memiliki kedamaian? Sang ulama tidak langsung menjawab. Ia menatap pemimpin Korea Utara itu dengan penuh ketenangan. Hanya Anda yang bisa menjawabnya. Hening sejenak. Kim Jong-un merasa ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia mengingat kembali bagaimana hidupnya dijalani di bawah tekanan politik, di bawah kewajiban untuk mempertahankan warisan keluarganya, di bawah beban untuk menjaga citra negaranya di mata dunia. Di negara saya, ujarnya akhirnya, kedamaian berarti stabilitas. Jika negara stabil, maka rakyat merasa aman. Sang ulama mengangguk. Tetapi apakah Anda sendiri merasa aman? Kim Jong-un tidak menjawab.
Ada sesuatu dalam cara bicara ulama ini yang membuatnya tidak bisa sekadar membalas dengan retorika politik. "Maafkan saya, Yang Mulia," kata sang ulama dengan lembut. "Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya hanya ingin berbicara sebagai seorang sahabat." Kim Jong-un menghela napas. "Saya tidak terbiasa memiliki sahabat." Ulama itu tersenyum. "Maka, anggap saja ini awal dari sesuatu yang baru." Percakapan mereka terus berlanjut. Sang ulama menceritakan kisah-kisah tentang para pemimpin besar dalam sejarah Islam, tentang keadilan Umar bin Khattab, tentang kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib, dan tentang kelembutan hati Nabi Muhammad. Kim Jong-un mendengarkan dengan saksama. Ia tidak pernah tertarik pada agama sebelumnya, tetapi ada sesuatu dalam cara ulama ini berbicara yang membuatnya ingin mendengar lebih banyak. Di akhir pertemuan, sebelum Kim Jong-un berpamitan, sang ulama berkata, "Jika Anda ingin tahu lebih banyak, saya selalu siap untuk berbincang." Kim Jong-un hanya mengangguk. Ia belum tahu apa yang sedang terjadi dalam dirinya, tetapi satu hal pasti, percakapan ini telah menggoyahkan sesuatu di dalam hatinya. Saat ia kembali ke hotel malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Sesuatu yang mungkin telah lama ia abaikan. Dan ia tahu, ini bukan akhir dari percakapan mereka. Ini baru permulaan. Malam di Jakarta berlalu dengan perlahan. Kim Jong-un tidak bisa tidur dengan nyenyak. Percakapan dengan ulama Indonesia tadi malam masih berputar di kepalanya. Ada sesuatu yang terasa berbeda, bukan karena ia merasa terancam, tetapi justru karena ia merasa tersentuh. Di balik semua tembok kekuasaan yang selama ini melindunginya, di balik propaganda yang mengagungkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi, ada sesuatu yang mulai retak. Ia merasa ada celah kecil yang terbuka dalam pikirannya, membiarkan cahaya baru masuk. Keesokan harinya, agenda resmi tetap berjalan. Kim Jong-un menghadiri beberapa pertemuan dengan pejabat Indonesia, membahas kerja sama ekonomi dan diplomasi. Namun, di sela-sela jadwal padatnya, ia diam-diam meminta kepada ajudannya untuk mengatur pertemuan lain dengan ulama yang ia temui kemarin. Permintaan itu mengejutkan para stafnya. Ini bukanlah bagian dari protokol, dan mereka tahu bahwa pemimpin tertinggi mereka jarang sekali menunjukkan ketertarikan pribadi terhadap sesuatu di luar kepentingan negara. Namun, tak ada satupun yang berani menentangnya. Jika ia menginginkan pertemuan itu, maka harus terjadi. Malam itu, di sebuah ruangan yang lebih tenang, Kim Jong-un kembali bertemu dengan sang ulama. Kali ini, tidak ada perwakilan resmi, tidak ada penerjemah dari pihak pemerintah. Hanya mereka berdua, dengan seorang penerjemah pribadi yang lebih santai suasananya. Setelah basa-basi singkat, Kim Jong-un menatap ulama itu dengan ekspresi penuh keingintahuan. "Kemarin, Anda bercerita tentang beberapa pemimpin Islam. Kisah-kisah itu menarik, tapi saya ingin tahu lebih banyak," katanya. Sang ulama tersenyum. "Tentu, Yang Mulia. Apa yang ingin Anda ketahui?" Kim Jong-un berpikir sejenak. "Saya ingin tahu, bagaimana seorang pemimpin dalam Islam seharusnya bersikap." Sang ulama mengangguk. Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin bukanlah seorang yang harus ditakuti, tetapi seseorang yang harus dicintai oleh rakyatnya. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya yang kuat, tetapi juga yang adil. Kim Jong-un mendengarkan dengan saksama. "Lalu, siapa pemimpin terbaik dalam sejarah Islam?" Ulama itu tersenyum. Tak diragukan lagi, Nabi Muhammad adalah contoh terbaik. Beliau bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin politik, panglima perang, sekaligus kepala negara. Namun, ada satu hal yang membedakan beliau dari banyak pemimpin lain, beliau tidak pernah mencari kekuasaan demi dirinya sendiri. Kekuasaan bagi beliau adalah amanah, bukan hak istimewa. Kim Jong-un bersandar di kursinya. Kata-kata itu terasa asing baginya. Seumur hidupnya, ia diajarkan bahwa kekuasaan adalah hak mutlak yang harus dijaga dengan segala cara. Tapi kini,
ia mendengar bahwa ada cara lain untuk memandangnya. Ulama itu melanjutkan. Salah satu kisah yang menarik adalah tentang Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam Islam. Umar dikenal sangat tegas, tetapi juga sangat adil. Ia tidak tinggal di istana mewah, tidak memiliki pengawal pribadi, dan seringkali berkeliling di malam hari untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Kim Jong-un mengerutkan dahi. Seorang pemimpin yang tidak memiliki pengawal? Itu terdengar tidak masuk akal. Ulama itu tertawa kecil. Baginya, keselamatan datang dari keadilan. Jika ia memimpin dengan benar, ia tidak perlu takut pada rakyatnya. Kim Jong-un terdiam. Ini sangat bertentangan dengan sistem yang ia jalankan di Korea Utara. Ia hidup dengan perlindungan ketat, jauh dari rakyatnya, hanya mendengar kabar dari laporan-laporan yang telah disaring. Ia bahkan jarang melihat secara langsung bagaimana rakyatnya benar-benar hidup. Sang ulama melanjutkan dengan kisah lain, tentang bagaimana Nabi Muhammad membangun masyarakat yang adil, tentang bagaimana para khalifah Islam menyeimbangkan antara kekuatan dan belas kasih. Kim Jong-un mendengarkan semuanya tanpa menyela. Ini adalah pertama kalinya ia merasa seperti seorang murid yang belajar dari seorang guru. Ia tidak sedang berbicara dengan seorang diplomat atau politisi, melainkan seseorang yang berbicara tentang prinsip, bukan kepentingan. Di akhir pertemuan, Kim Jong-un berkata pelan, bagaimana seorang pemimpin bisa dicintai oleh rakyatnya tanpa menanamkan ketakutan. Sang ulama menatapnya dengan lembut. Dengan keadilan, dengan kasih sayang, dan dengan menjadi pemimpin yang benar-benar peduli pada rakyatnya, bukan hanya mengendalikan mereka. Kim Jong-un terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. Ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Ia belum tahu kemana ini akan membawanya, tetapi satu hal pasti, ia tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin tahu lebih banyak. Setelah pertemuan itu, Kim Jong-un kembali ke kamarnya dengan pikiran yang berkecamuk. Kata-kata ulama itu masih bergema di kepalanya. Ia, yang selama ini dibesarkan dalam lingkungan yang menanamkan ideologi kekuasaan mutlak, tiba-tiba dihadapkan pada konsep kepemimpinan yang sepenuhnya berbeda. Di Korea Utara, ia adalah figur yang tak terbantahkan. Setiap perintahnya adalah hukum. Setiap pidatonya dianggap mutlak benar. Namun kini, dalam perjalanannya ke Indonesia, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia pertimbangkan sebelumnya, kepemimpinan yang didasarkan pada keadilan, cinta, dan kasih sayang. Ia berjalan ke balkon hotel, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkilauan di kejauhan. Jakarta begitu hidup, penuh kebebasan, penuh dinamika. Ini jauh berbeda dari Pyongyang, yang selalu sunyi dalam keteraturan yang dipaksakan. Seorang ajudan mendekatinya dengan penuh hormat. Yang mulia, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Kim Jong-un menoleh sekilas, lalu menggeleng. Tidak. Ajudan itu tampak ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Kami melihat Anda menghabiskan cukup banyak waktu dengan ulama itu, yang mulia. Apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda? Kim Jong-un menatapnya, menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Ia harus berhati-hati. Aku hanya ingin memahami mereka lebih baik, katanya dengan suara datar, berusaha menjaga wibawa. Ajudan itu mengangguk. Baik, yang mulia. Jika ada sesuatu yang perlu kami atur, beritahu kami. Saat ajudannya pergi, Kim Jong-un kembali teringat percakapan dengan ulama itu. Ia penasaran, apa yang membuat orang seperti itu begitu tenang? Begitu yakin dengan apa yang ia percayai? Dalam seumur hidupnya, Kim Jong-un tidak pernah benar-benar memikirkan tentang agama. Ia dibesarkan dalam sistem yang mengagungkan kekuasaan manusia, bukan kekuasaan Tuhan. Namun kini, ia mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Keesokan harinya, setelah menghadiri beberapa pertemuan resmi, ia kembali meminta pertemuan pribadi dengan ulama tersebut. Kali ini, ia lebih terbuka. Saya ingin bertanya,
katanya setelah mereka duduk. Apa yang membuat Anda begitu yakin dengan kepercayaan Anda? Sang ulama tersenyum. Karena saya melihat buktinya di dalam kehidupan saya. Islam bukan sekadar teori atau filosofi. Ini adalah jalan hidup yang membawa kedamaian, bukan hanya bagi individu, tetapi bagi seluruh masyarakat. Kim Jong-un mengangguk perlahan. Tetapi, di dunia ini, kekuatanlah yang mengendalikan segalanya. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa belas kasih dan keadilan lebih efektif daripada ketakutan? Ulama itu menatapnya dengan lembut. Karena ketakutan hanya menciptakan ketaatan yang semu. Tetapi cinta dan keadilan menciptakan ketaatan yang tulus. Pemimpin yang memerintah dengan ketakutan mungkin bisa mengendalikan rakyatnya untuk sementara waktu, tetapi ia tidak akan pernah benar-benar memiliki hati mereka. Kim Jong-un terdiam. Kata-kata itu begitu dalam. Sang ulama melanjutkan, di dalam Islam, seorang pemimpin adalah seorang pelayan bagi rakyatnya. Nabi Muhammad bersabda, pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Itu artinya, semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk memastikan kesejahteraan mereka yang dipimpinnya. Kim Jong-un menundukkan kepala, merenungkan kata-kata itu. Dalam sistem yang ia jalankan, rakyat ada untuk melayani pemimpin, bukan sebaliknya. Namun, kini ia mendengar konsep yang bertolak belakang dengan keyakinan yang ia pegang selama ini. Jika Anda diberi kesempatan untuk berbicara kepada rakyat saya, katanya tiba-tiba, apa yang akan Anda katakan kepada mereka? Sang ulama tersenyum. Saya akan mengatakan kepada mereka bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang menemukan makna. Dan makna sejati hanya bisa ditemukan jika kita hidup dengan keadilan dan kasih sayang. Kim Jong-un terdiam cukup lama. Ia merasa ada sesuatu yang bergeser dalam dirinya, seolah-olah tembok yang selama ini mengurung pikirannya mulai retak. Sebelum ia berpamitan, ulama itu berkata dengan lembut, "Yang mulia, jika Anda benar-benar ingin memahami lebih dalam, saya ingin memberi Anda sesuatu." Ia lalu mengambil sebuah buku kecil dari tasnya dan menyerahkannya kepada Kim Jong-un. Itu adalah sebuah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Korea. Kim Jong-un menatap buku itu dengan ragu. Ia belum pernah memegang kitab suci sebelumnya. Namun, ia menerimanya tanpa berkata apa-apa. Malam itu, setelah kembali ke kamarnya, ia duduk diam, memegang buku itu di tangannya. Perlahan, ia membuka halaman pertama dan mulai membaca. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari perjalanan yang lebih dalam, perjalanan yang akan mengguncang keyakinannya, menggoyahkan dunianya, dan mungkin mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Kim Jong-un duduk di dalam kamar hotel mewahnya, memandangi buku kecil yang kini berada di tangannya. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Korea itu terasa asing di genggamannya. Ia telah membaca banyak buku sepanjang hidupnya, tentang strategi militer, politik, sejarah, bahkan ideologi yang membentuk negaranya. Namun, tidak pernah ia membaca sesuatu yang disebut sebagai kitab suci. Ada bagian dalam dirinya yang ragu. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa agama hanyalah alat yang digunakan untuk mengendalikan massa. Namun, ada bagian lain dalam dirinya yang merasa penasaran. Jika agama benar-benar hanya alat, mengapa ulama itu terlihat begitu tenang, begitu yakin, seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada kekuasaan? Ia membuka halaman pertama, membaca terjemahan dari surah Al-Fatihah, surah pembuka dalam Al-Quran. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ia mengernyit. Ini bukan awal yang ia duga. Tidak ada perintah untuk menaklukkan, tidak ada ajakan untuk memberontak. Justru, ia menemukan kata-kata yang berbicara tentang kasih sayang. Ia melanjutkan membaca. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada MU kami menyembah, dan hanya kepada MU kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat,
bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kim Jong-un menutup buku itu perlahan. Ia tidak tahu harus bagaimana menanggapi kata-kata itu. Seumur hidupnya, ia selalu diajarkan bahwa kekuatan ada di tangannya. Namun, dalam kata-kata yang baru saja ia baca, ada sesuatu yang berbeda. Ini bukan tentang kekuatan manusia, tetapi tentang sesuatu yang lebih besar darinya. Ia menghela napas panjang. Tidak. Ia tidak boleh terbawa suasana. Ia meletakkan buku itu di meja kecil di samping ranjangnya dan mencoba memejamkan mata. Namun, pikirannya masih gelisah. Kata-kata dalam Al-Quran tadi terus terngiang di kepalanya. Keesokan harinya, di sela-sela kunjungan resminya, Kim Jong-un tidak bisa menghilangkan perasaan aneh dalam dirinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berubah, meskipun ia tidak bisa menjelaskan apa. Setelah acara diplomatik yang panjang, ia kembali meminta pertemuan dengan ulama yang telah memberinya Al-Quran itu. Saat mereka duduk berhadapan di ruangan yang sama seperti sebelumnya, Kim Jong-un mengangkat buku kecil itu. "Saya membaca ini tadi malam," katanya dengan nada datar. Sang ulama tersenyum. "Dan bagaimana menurut Anda?" Kim Jong-un terdiam sejenak. "Saya tidak tahu," akhirnya ia mengaku. "Ini berbeda dari yang saya duga." Ulama itu mengangguk pelan. Memang, banyak orang memiliki prasangka tentang Islam sebelum benar-benar mengenalnya. Kim Jong-un menatap pria itu dalam-dalam. "Mengapa Al-Quran dimulai dengan kata-kata tentang kasih sayang? Saya mengira kitab suci lebih banyak berisi perintah-perintah yang ketat." Sang ulama tersenyum. Karena Islam bukan agama yang hanya tentang aturan. Islam adalah agama yang dimulai dengan kasih sayang. Itulah sebabnya hampir setiap surah dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala sesuatu yang dilakukan seorang Muslim harus berlandaskan kasih sayang. Kim Jong-un mengernyit. Ini bertentangan dengan segala hal yang ia pelajari tentang bagaimana mempertahankan kekuasaan. "Tapi kekuasaan tidak bisa dijaga hanya dengan kasih sayang," katanya akhirnya. Sang ulama menatapnya dengan bijak. "Benar, tetapi kekuasaan yang dijaga dengan ketakutan tidak akan bertahan lama. Lihatlah sejarah. Setiap pemimpin yang memerintah dengan tangan besi pada akhirnya akan jatuh. Tetapi pemimpin yang dicintai rakyatnya akan terus dikenang, bahkan setelah ia tiada." Kim Jong-un terdiam. Ia tidak bisa menyangkal kebenaran kata-kata itu. "Saya ingin bertanya sesuatu," katanya setelah beberapa saat. "Tentu," jawab ulama itu. Kim Jong-un menatap pria itu dengan ekspresi penuh keraguan. "Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa dunia ini penuh dengan penderitaan? Mengapa ada peperangan? Mengapa ada orang-orang yang menderita di negara saya sendiri?" Sang ulama menarik napas dalam, lalu menjawab dengan tenang. "Dunia ini adalah ujian yang mulia. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidup mereka. Sebagian memilih keadilan, sebagian memilih kesewenang-wenangan. Tetapi di balik semua itu, ada kebijaksanaan yang seringkali tidak kita pahami." Kim Jong-un tidak langsung menjawab. Ia merasa ada sesuatu yang sedang berubah dalam dirinya, tetapi ia belum tahu apakah ia siap untuk menerimanya. Namun, satu hal pasti, ia tidak bisa mengabaikan kata-kata itu begitu saja. Malam itu, saat kembali ke kamarnya, ia kembali membuka buku kecil itu dan mulai membaca lagi. Kali ini, bukan karena penasaran, tapi karena ia ingin memahami. Malam itu, Kim Jong-un kembali duduk di kamar hotelnya dengan Al-Quran kecil dalam genggamannya. Lampu kota Jakarta masih berpendar di luar jendela, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Ia mulai membaca lagi, lembar demi lembar, mencoba memahami kata-kata yang ada di hadapannya. Ia sampai pada sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah. "Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat." Quran Surat Al-Baqarah 256. Ia berhenti membaca.
Tidak ada paksaan dalam agama? Konsep ini begitu asing baginya. Di Korea Utara, kepatuhan adalah segalanya. Rakyat tidak diberi pilihan, mereka harus tunduk. Setiap keputusan berasal dari atas, dari dirinya. Namun, di dalam Al-Quran, ia membaca bahwa bahkan dalam urusan keimanan, manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Ia menutup buku itu perlahan, menatapnya dengan penuh kebingungan. Apa yang sedang terjadi padanya? Kenapa hatinya mulai terasa berat? Sejak kecil, ia diajarkan bahwa ia adalah pemimpin tertinggi, satu-satunya sumber kekuasaan di negaranya. Ia tidak boleh meragukan dirinya sendiri, tidak boleh mempertanyakan sistem yang telah diwariskan kepadanya. Namun, sekarang ia merasa seperti seorang murid, seorang pencari kebenaran yang masih belum menemukan jawaban. Ia menghela napas panjang dan berdiri dari kursinya. Pikirannya terus bergulat, berusaha melawan perasaan baru yang perlahan-lahan mulai menguasainya. Keesokan harinya, jadwalnya kembali penuh dengan pertemuan diplomatik. Ia bertemu dengan pejabat tinggi Indonesia, membahas kerja sama ekonomi dan hubungan bilateral antara kedua negara. Namun, sepanjang pertemuan, pikirannya tetap melayang ke tempat lain. Ia ingin kembali bertemu dengan ulama itu. Namun, kali ini, ia tidak ingin sekadar bertanya tentang Islam. Ia ingin bertanya tentang dirinya sendiri. Malam itu, pertemuan rahasia kembali diatur. Kim Jong-un duduk berhadapan dengan ulama yang telah mengubah cara pandangnya tentang dunia. Kali ini, ia tidak lagi menunjukkan ekspresi pemimpin yang penuh percaya diri. Ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda, seperti seseorang yang sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Saya membaca kitab ini, katanya, mengangkat Al-Quran kecil itu. Dan saya menemukan sesuatu yang mengganggu saya. Ulama itu tersenyum lembut. Apa yang membuat Anda merasa terganggu, Yang Mulia? Kim Jong-un menatap pria itu dengan tajam. Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi, saya telah menghabiskan seluruh hidup saya dengan meyakini bahwa kekuatan adalah satu-satunya cara untuk mengendalikan manusia. Jika saya tidak memaksakan kekuasaan saya, bagaimana saya bisa tetap menjadi pemimpin? Sang ulama menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Yang Mulia, katanya, apakah Anda ingin menjadi pemimpin yang ditakuti atau pemimpin yang dicintai? Kim Jong-un tidak segera menjawab. Saya tidak tahu, akhirnya ia mengakui. Seumur hidup saya diajarkan bahwa ketakutan adalah alat yang paling efektif untuk menjaga kekuasaan. Tetapi sekarang, saya mulai bertanya-tanya, apakah itu benar? Sang ulama tersenyum tipis. Rasa takut mungkin bisa membuat seseorang patuh, tetapi hanya untuk sementara. Namun, cinta dan keadilan akan membuat seseorang setia selamanya. Kim Jong-un menggertakkan rahangnya. Lalu bagaimana dengan negara saya? Suaranya terdengar lebih pelan. Saya dibesarkan dalam sistem yang mengajarkan bahwa saya harus menjaga kekuasaan dengan tangan besi. Jika saya melemah, negara saya akan runtuh. Sang ulama mengangguk pelan. Kekuasaan memang sesuatu yang sulit untuk dilepaskan, katanya. Tetapi kekuasaan yang sejati bukanlah tentang mengendalikan orang lain, melainkan tentang membimbing mereka menuju kebaikan. Kim Jong-un terdiam lama. Bagaimana jika saya tidak bisa berubah? Suaranya hampir seperti bisikan. Sang ulama menatapnya dalam-dalam. Setiap manusia punya pilihan, katanya. Tidak ada yang bisa memaksakan perubahan pada diri Anda. Tapi jika di dalam hati Anda merasa ada sesuatu yang salah, mungkin itu adalah tanda bahwa sudah waktunya untuk mencari jalan yang benar. Kim Jong-un menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ragu akan jalan yang selama ini ia tempuh. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak lagi bisa mengabaikan pergolakan batinnya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan apakah kekuasaan benar-benar hal yang paling penting dalam hidupnya. Malam itu, Kim Jong-un tidak bisa tidur.
Pikirannya terus berkecamuk, bergulat dengan konsep-konsep yang baru saja ia dengar. Ia merasa seperti ada dua sisi dalam dirinya yang bertarung, satu sisi yang ingin mempertahankan kekuasaan dan keyakinannya selama ini, dan sisi lain yang mulai mempertanyakan segalanya. Ia kembali membuka Al-Quran kecil yang diberikan oleh ulama itu. Matanya tertuju pada ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd 11. Ia terdiam lama. Selama ini, ia selalu percaya bahwa perubahan hanya bisa terjadi melalui kekuatan dan paksaan. Tetapi ayat ini mengatakan sebaliknya, perubahan harus dimulai dari dalam diri seseorang sebelum dapat mengubah dunia di sekitarnya. Ia menutup kitab itu perlahan dan menatap keluar jendela. Kota Jakarta masih berkilauan dengan cahaya lampu-lampu malam. Namun, di dalam dirinya, justru kegelapan yang semakin pekat. Apa yang sedang terjadi padaku? Keesokan harinya, agenda Kim Jong-un kembali padat dengan pertemuan diplomatik. Ia mengunjungi beberapa lokasi penting, termasuk pabrik-pabrik dan pusat industri yang bekerja sama dengan Korea Utara. Namun, hatinya tidak berada di sana. Dalam setiap senyuman dan jabat tangan yang ia berikan, pikirannya justru melayang ke percakapan-percakapan yang telah ia lalui dengan ulama itu. Setelah acara resmi berakhir, ia kembali ke hotelnya lebih awal. Kali ini, tanpa meminta izin dari ajudannya, ia sendiri yang menghubungi ulama itu dan meminta pertemuan. Ketika mereka bertemu di ruangan yang sama seperti sebelumnya, Kim Jong-un langsung membuka pembicaraan tanpa basa-basi. "Saya merasa gelisah," katanya dengan suara datar. Sang ulama tersenyum tipis. "Gelisah karena apa, Yang Mulia?" Kim Jong-un menatap pria itu dengan tajam. "Karena saya mulai mempertanyakan segalanya. Saya mulai bertanya-tanya apakah selama ini saya telah menjalani hidup dengan cara yang salah." Sang ulama tetap diam, membiarkan Kim Jong-un melanjutkan. "Saya tidak pernah meragukan diri saya sendiri sebelumnya," lanjutnya. "Saya selalu yakin bahwa saya berada di jalan yang benar. Tetapi setelah berbicara dengan Anda, membaca kitab ini, saya mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres." Sang ulama menatapnya dengan penuh pengertian. "Itu adalah tanda bahwa hati Anda mulai terbuka terhadap kebenaran," katanya dengan lembut. Kim Jong-un menghela napas dalam. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Sang ulama tersenyum. "Tidak ada yang bisa memaksakan perubahan pada diri Anda, Yang Mulia. Anda harus menemukannya sendiri. Tetapi jika Anda ingin mencari jawaban lebih jauh, saya akan dengan senang hati membantu." Kim Jong-un menatap pria itu lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia mengajukan pertanyaan yang tidak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutnya. Bagaimana cara seorang Muslim bersaksi bahwa ia menerima Islam? Sang ulama tersenyum penuh arti. Dengan mengucapkan syahadat, jawabnya, "Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya." Kim Jong-un menelan ludah. Ia tidak mengatakan apa-apa setelah itu, tetapi hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ia sedang berdiri di persimpangan jalan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Namun, apakah ia benar-benar siap untuk melangkah ke arah yang baru? Kim Jong-un duduk diam di dalam kamarnya, menatap pantulan dirinya di cermin besar di depannya. Matanya kosong, pikirannya berkecamuk. Ia baru saja mendengar sesuatu yang bisa mengubah seluruh jalan hidupnya, syahadat. Kalimat itu begitu sederhana, namun terasa begitu berat. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Ia bisa merasakan bahwa mengucapkannya berarti membuka pintu ke dunia yang berbeda. Dunia yang selama ini asing baginya. Dunia yang bukan lagi tentang kekuasaan absolut, tetapi tentang penyerahan diri kepada sesuatu yang lebih besar darinya. Namun, bisakah ia benar-benar melakukannya? Jika ia menerima Islam, apa yang akan terjadi pada dirinya? Apa yang akan terjadi pada Korea Utara? Esoknya,
Ia kembali menemui sang ulama di tempat yang lebih privat. Tatapan Kim Jong-un kali ini lebih serius dari sebelumnya. Tidak ada lagi sikap skeptis atau meremehkan. Hanya ada rasa ingin tahu yang semakin besar, bercampur dengan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Saya ingin bertanya sesuatu," katanya pelan. "Saya mendengarkan, Yang Mulia," jawab sang ulama dengan penuh kesabaran. Kim Jong-un menghela napas dalam sebelum melanjutkan. "Jika saya menerima Islam, apakah saya masih bisa tetap menjadi pemimpin?" Sang ulama menatapnya sejenak sebelum tersenyum. "Islam tidak melarang seseorang menjadi pemimpin, Yang Mulia. Justru Islam mengajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang adil dan dicintai rakyatnya." Kim Jong-un menyipitkan matanya. "Lalu, apakah saya harus mengubah segalanya?" Sang ulama mengangguk perlahan. "Islam adalah jalan hidup, bukan hanya keyakinan dalam hati. Jika Anda benar-benar menerima Islam, maka Anda harus berusaha menjadi pemimpin yang lebih baik. Seseorang yang tidak hanya memerintah dengan kekuatan, tetapi dengan keadilan dan kasih sayang." Kim Jong-un terdiam. Kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya. Ia telah berkuasa dengan ketakutan selama bertahun-tahun. Semua orang di negaranya tunduk kepadanya bukan karena cinta, tetapi karena takut akan hukuman. Jika ia berubah, apakah rakyatnya akan menerimanya? Ataukah mereka justru akan menggulingkannya? Malam itu, Kim Jong-un tidak bisa tidur. Ia kembali membuka Al-Quran dan membaca lebih banyak ayat. Ia membaca kisah tentang Fir'aun, penguasa yang sombong dan menolak kebenaran meskipun telah diberi tanda-tanda oleh Allah. Ia membaca kisah tentang Nabi Muhammad, seorang pemimpin yang awalnya ditentang oleh kaumnya tetapi akhirnya membawa perubahan besar dengan kesabaran dan kasih sayang. Ia membaca tentang keadilan, tentang kesabaran, tentang takdir. Dan semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Namun, pertanyaannya tetap sama. Apakah ia benar-benar siap? Pagi harinya, ia kembali menemui sang ulama untuk ketiga kalinya. Kali ini, tidak ada basa-basi. Ia menatap pria tua itu dengan mata yang dipenuhi dengan tekad dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. "Apa yang terjadi setelah seseorang mengucapkan syahadat?" tanyanya. Sang ulama tersenyum. Ia menjadi seorang muslim. Semua dosanya yang lalu diampuni, dan ia memulai hidupnya yang baru. Kim Jong-un menelan ludah. Hidup baru. Dosa diampuni. Apakah itu berarti semua yang telah ia lakukan selama ini bisa dihapus begitu saja? "Tapi saya telah melakukan banyak hal," katanya lirih. Sang ulama mengangguk penuh pengertian. "Allah Maha Pengampun, Yang Mulia. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika seseorang benar-benar bertaubat." Kim Jong-un terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Ia yang selama ini merasa sebagai pemimpin tertinggi, kini menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar darinya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia mulai memahami arti dari kata berserah diri. Ia kembali ke kamarnya dengan hati yang berat. Ia berdiri di depan jendela, menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Angin malam bertiup lembut, membawa ketenangan yang aneh ke dalam hatinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berlutut. Ia tidak tahu bagaimana cara berdoa. Ia tidak tahu kepada siapa harus berbicara. Tetapi dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik pelan. "Jika engkau benar-benar ada, maka tunjukkanlah jalan MU padaku." Lalu, dalam kesunyian malam, ia menunggu jawaban. Kim Jong-un terjaga di tengah malam, terbangun dari mimpi yang samar namun penuh dengan gambaran yang mengusik. Ia merasa seperti ada sesuatu yang baru saja terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Mimpi itu adalah tentang sebuah jalan yang gelap, penuh dengan kabut. Di ujung jalan itu, ada cahaya yang menyinari, tetapi cahaya itu tidak menyilaukan. Ia bisa merasakannya, meskipun tidak bisa melihatnya dengan jelas. Di sampingnya, ada seorang lelaki berjubah putih yang ia kenal,
meskipun wajahnya tak pernah tampak. Lelaki itu mengarahkannya untuk berjalan, meskipun langkahnya terasa ragu-ragu. Dan di belakang, ada suara yang memanggil namanya. Kim Jong-un bangkit dari tempat tidur, berkeringat dingin. Ia merasa kebingungannya semakin dalam. Apakah ini pertanda? Gumamnya pada dirinya sendiri. Ia kembali menatap keluar jendela. Pemandangan Jakarta di malam hari tampak tenang. Namun, hati Kim Jong-un tidak tenang. Ia merasa terombang-ambing antara dua dunia. Dunia yang ia kenal, yang penuh dengan kekuasaan dan kendali, dan dunia yang baru, yang tidak bisa ia kuasai dengan tangan besinya. Bagaimana bisa seseorang sepertinya, yang begitu terbiasa memerintah dengan ketakutan dan kontrol, tiba-tiba berhadapan dengan ketidakpastian? Dengan kepercayaan yang membutuhkan keyakinan tanpa bukti fisik yang jelas? Tepat saat itu, ponselnya berdering, menyadarkan dirinya dari kebingungannya. Itu adalah pesan dari salah satu ajudannya yang mengingatkan tentang jadwal kunjungan resmi besok. Meski begitu, meskipun agendanya sudah menunggu, ada sesuatu yang menarik hatinya jauh lebih kuat, pertanyaan yang masih menggelayuti benaknya. Keesokan harinya, Kim Jong-un duduk di meja makan, sarapan pagi yang penuh dengan hidangan khas Indonesia. Namun, hatinya tak sepenuhnya di situ. Ia mengingat mimpi yang ia alami dan kebingungannya yang semakin dalam. Ketika ulama itu tiba untuk menemui Kim Jong-un, ia langsung tanpa basa-basi mengungkapkan perasaan yang ada di hatinya. Saya merasa seperti ada jalan yang terbuka di depan saya, tapi saya tidak tahu harus melangkah kemana, katanya, menatap ulama itu dengan penuh pertanyaan. Ulama itu hanya tersenyum penuh kebijaksanaan, seolah sudah tahu apa yang ada dalam hati sang pemimpin. Setiap langkah yang kita ambil, yang mulia, pasti dimulai dari dalam hati. Jika hati Anda sudah siap, maka jalan itu akan terbuka dengan sendirinya. Kim Jong-un menatap ulama itu dengan ragu. Bagaimana jika saya salah langkah? Apa yang terjadi jika saya memilih jalan yang tidak benar? Sang ulama mengangguk. Itulah yang banyak orang khawatirkan. Tetapi percayalah, yang mulia, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak ada salahnya untuk berusaha, karena setiap usaha yang tulus akan mendapatkan petunjuk. Kim Jong-un menghela napas panjang. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat besar, dengan dua arah yang begitu berbeda. Ia telah melihat banyak hal dalam hidupnya, tetapi kali ini, jalan itu terasa penuh dengan ketidakpastian. Jika saya memutuskan untuk berubah, kata Kim Jong-un akhirnya, apa yang saya harus lakukan pertama kali? Ulama itu tersenyum dengan lembut. Yang mulia, pertama-tama, Anda harus memurnikan hati. Hanya dengan hati yang bersih dan niat yang ikhlas, seseorang dapat mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan. Syahadat bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sebuah janji untuk mengikuti jalan Allah dengan sepenuh hati. Kim Jong-un meresapi kata-kata itu. Murnikan hati. Itu adalah langkah pertama. Namun, meskipun ia tahu apa yang perlu dilakukan, perasaan ragu masih mengganggunya. Ia telah memimpin dengan kekuatan, dengan ketegasan, dengan kehendak yang tak tergoyahkan. Tetapi untuk menerima Islam, untuk menerima konsep penyerahan diri yang penuh kerendahan hati, itu adalah langkah yang sangat besar. Apakah saya cukup kuat untuk melakukan ini? Pikirnya dalam hati. Petang hari, setelah pertemuan itu berakhir, Kim Jong-un memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian di taman sekitar hotel. Ia merasa seakan-akan dunia di sekitarnya begitu jauh, seperti berada di tengah keramaian yang mengaburkan pandangannya. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa ketenangan yang tidak bergantung pada kekuasaan atau pengaruh. Rasa kedamaian yang hadir begitu saja, meski tidak ia cari. Langkahnya berhenti ketika ia melihat seorang anak kecil yang sedang bermain layang-layang, tertawa riang di bawah sinar matahari yang mulai redup. Anak itu tampak begitu bebas, begitu tidak terbebani oleh dunia. Seperti tidak ada yang perlu dipikirkan selain kebahagiaannya saat ini. Untuk sesaat, Kim Jong-un merasa cemburu pada kebebasan anak itu.
Apakah hidup seharusnya seperti itu? Hidup yang tidak terbebani oleh kekuasaan, ketakutan, atau tanggung jawab yang menekan? Ia menatap langit yang mulai gelap, seolah menanti jawaban yang mungkin datang dari tempat yang jauh di dalam dirinya. Saat itu, ia menyadari satu hal, apapun yang terjadi, ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Sebuah keputusan harus diambil. Kim Jong-un kembali ke kamarnya dengan langkah yang lebih pasti. Keputusan yang selama ini tertunda, kini terasa semakin dekat. Perasaannya yang semula penuh kebimbangan dan keraguan, kini mulai menemukan sebuah titik terang. Namun, meskipun hatinya merasa lebih ringan, ada satu hal yang tetap mengganjal dalam pikirannya. Apakah ini benar-benar jalan yang harus ia pilih? Ia berdiri di depan jendela, menatap Jakarta yang semakin malam. Angin berhembus pelan, dan gemerlap kota itu terasa seperti sebuah dunia yang jauh dari dirinya. Ia tahu bahwa keputusan yang akan ia buat hari ini bisa mengubah segalanya, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi negaranya, Korea Utara. Sejak pertama kali bertemu dengan ulama itu, Kim Jong-un merasa seperti ada bagian dari dirinya yang mulai terbuka. Seolah-olah ada sesuatu yang ia lupakan selama ini, sesuatu yang lebih besar dari dirinya, lebih besar dari segala kekuasaan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ia merasa ada panggilan, sesuatu yang lebih dari sekadar keinginan untuk menguasai atau memimpin. Dan malam ini, ia merasa semakin dekat dengan panggilan itu. Ia menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa seperti seorang pemimpin yang harus selalu kuat dan teguh. Ia merasa lebih manusiawi, lebih rapuh, namun lebih dekat dengan sesuatu yang lebih sejati, kepercayaan. Setelah beberapa saat, Kim Jong-un meraih ponselnya dan mengirim pesan kepada ulama itu. "Saya ingin bertemu lagi." Pertemuan itu berlangsung di ruang yang lebih pribadi, jauh dari keramaian acara diplomatik yang biasanya mengelilinginya. Saat ulama itu masuk, ia melihat perubahan dalam diri Kim Jong-un. Pemimpin itu tidak lagi duduk dengan postur yang begitu tegak dan angkuh. Sebaliknya, ia duduk lebih santai, seolah-olah bebannya sedikit berkurang. "Saya sudah memikirkannya," kata Kim Jong-un dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya. "Saya ingin menerima Islam. Saya merasa ini adalah jalan yang benar untuk saya." Ulama itu tidak terkejut, malah ia tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. "Langkah yang mulia, yang mulia." Kim Jong-un mengangguk, namun ada sedikit keraguan yang masih mengganjal di hatinya. "Tapi saya khawatir. Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya dengan cara yang berbeda. Jika saya mengubah keyakinan saya sekarang, apakah rakyat saya akan menerima saya? Apa yang akan terjadi pada negara saya?" Ulama itu menatapnya dengan penuh kasih. "Rakyat Anda mungkin terkejut, tetapi mereka akan lebih menghormati Anda jika Anda menunjukkan bahwa Anda adalah pemimpin yang tulus, yang tidak hanya memimpin dengan kekuasaan, tetapi dengan keadilan dan kasih sayang." Kim Jong-un terdiam. Kata-kata itu kembali menggema di hatinya. Kasih sayang, keadilan, dua hal yang sangat jarang ia pikirkan selama ini. "Apakah saya bisa menjadi pemimpin seperti itu?" ia bertanya, lebih pada dirinya sendiri. "Tidak ada yang sempurna, yang mulia. Tetapi yang penting adalah niat yang baik dan usaha yang tulus. Allah tidak akan melihat pada kesempurnaan, tetapi pada usaha kita untuk berbuat yang terbaik," jawab ulama itu. Kim Jong-un mengangguk pelan. Ia bisa merasakan bahwa hati dan pikirannya mulai tergerak. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar politik atau kekuasaan. Ia merasa, untuk pertama kalinya, bahwa ia sedang mencari kebenaran yang sejati, sebuah kebenaran yang tidak bisa dibeli dengan ketakutan atau ancaman, tetapi dengan ketulusan dan keikhlasan. Ia menatap ulama itu, dan dalam kesunyian yang penuh makna, ia akhirnya berbicara. "Saya ingin mengucapkan syahadat." Ulama itu tersenyum, matanya berkilau dengan kebahagiaan. "Jika itu yang Anda inginkan, maka mari kita lakukan." Dengan lembut, ulama itu membimbing Kim Jong-un untuk mengucapkan kalimat syahadat,
pertama kali dalam hidupnya. Kata-kata itu terdengar asing di telinga, namun semakin ia mengucapkannya, semakin ia merasakan sebuah kedamaian yang tak terlukiskan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kim Jong-un menutup matanya, merasakan kedamaian yang luar biasa meresap ke dalam dirinya. Ia merasa seperti beban yang begitu berat di pundaknya perlahan terangkat, dan hatinya mulai terasa lebih ringan. Ia tidak lagi merasa seperti pemimpin yang harus mengendalikan segalanya, tetapi lebih seperti seorang hamba yang berserah diri pada kehendaknya. Ulama itu memeluknya dengan penuh kasih, mengucapkan doa untuk kebaikan hidup Kim Jong-un. Selamat datang di jalan yang penuh kedamaian, yang mulia. Kim Jong-un merasakan sebuah perubahan yang mendalam dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan bahwa ia tidak bisa kembali ke hidupnya yang lama. Tetapi saat itu, di hadapan ulama tersebut, ia merasa tidak takut akan apa yang akan datang. Ia merasa siap untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, dengan cara yang lebih tulus. Dan meskipun jalan ini tidak akan mudah, ia tahu satu hal dengan pasti, ia sudah memilih jalannya. Dan jalannya itu adalah jalan yang penuh dengan cinta dan keadilan. Hari-hari setelah Kim Jong-un mengucapkan syahadat mulai berubah menjadi waktu refleksi yang panjang bagi dirinya. Kehidupan yang sebelumnya dipenuhi oleh pertemuan diplomatik, diskusi politik, dan pertarungan kekuasaan kini terasa sangat berbeda. Keputusan besar itu, yang diambil dengan hati penuh keraguan dan pencarian, mulai meresap dalam kehidupannya dengan cara yang tidak terduga. Setelah memeluk Islam, Kim Jong-un merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa terlepas dari belenggu kekuasaan yang selama ini mengekang jiwanya. Kekuatan yang dulu ia anggap sebagai ukuran keberhasilan kini terasa menjadi beban yang harus ia pertanggungjawabkan dengan cara yang berbeda. Kini, ia mulai melihat dunia dengan perspektif yang baru. Malam-malamnya dipenuhi dengan doa dan bacaan Al-Quran. Ia merasa setiap ayat yang dibacanya membuka tabir yang selama ini menutup matanya. Sebuah dunia baru yang penuh kedamaian, penuh kasih sayang, dan penuh keadilan. Dunia yang tidak berbicara tentang kemenangan dengan kekuasaan, tetapi tentang kemenangan dalam kebaikan dan pengabdian kepada Tuhan. Namun, meskipun hatinya mulai tenang, satu hal yang masih menghantuinya adalah pertanyaan tentang masa depan. Bagaimana jika rakyatnya mengetahui perubahan ini? Bagaimana jika mereka menolaknya? Bagaimana jika perubahan ini justru membuat segalanya menjadi lebih buruk? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di pikirannya, meskipun ia tahu bahwa jalan yang benar adalah jalan yang harus ditempuh, meski penuh ketidakpastian. Pada suatu pagi yang cerah, Kim Jong-un memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan para pejabat tinggi Korea Utara di istana kepresidenannya. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kekhawatiran yang mendalam, bukan karena ketakutan akan dirinya sendiri, tetapi karena bagaimana ia harus menjelaskan perubahan ini kepada orang-orang yang selama ini sangat loyal kepadanya. Di ruang rapat yang luas, para pejabat tinggi duduk dalam posisi mereka, menunggu kedatangan Kim Jong-un. Ketegangan terasa di udara, dan meskipun mereka tahu bahwa sang pemimpin baru saja kembali dari perjalanan luar negeri, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di pertemuan kali ini. Kim Jong-un memasuki ruangan dengan langkah yang mantap, mengenakan pakaian formal seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berjalan, sikapnya lebih tenang, lebih terbuka. Ia merasa tidak perlu lagi menutupi siapa dirinya, meskipun ia tahu bahwa pengakuannya ini bisa saja membawa akibat yang besar bagi negaranya. Setelah duduk di meja pertemuan, Kim Jong-un menghela napas, lalu menatap para pejabatnya dengan penuh perhatian. "Saya ingin kalian mendengarkan dengan baik," ujarnya dengan suara yang tidak lagi menggelegar seperti dulu. Kini, suaranya tenang dan penuh rasa. "Saya telah mengambil keputusan besar dalam hidup saya, yang akan mengubah jalan hidup kita semua." Para pejabat saling memandang, bingung, sebelum akhirnya salah seorang dari mereka bertanya,
Keputusan apa, Yang Mulia? Kim Jong-un menatap mereka dengan tatapan yang lebih lembut dari biasanya. Saya telah menerima Islam sebagai jalan hidup saya. Kata-kata itu terasa menggantung di udara, dan seketika ruangan itu menjadi hening. Para pejabat menatapnya dengan kebingungan yang jelas, seolah tidak dapat mencerna apa yang baru saja dikatakan. Beberapa dari mereka saling berbisik, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Kim Jong-un melanjutkan dengan sabar. Saya tahu ini mungkin mengejutkan, tetapi saya ingin kalian tahu bahwa ini adalah keputusan yang datang dari hati saya, bukan dari paksaan atau tekanan eksternal. Saya percaya bahwa ini adalah jalan yang benar. Salah satu pejabat yang lebih tua mengangkat tangan dan dengan hati-hati berkata, "Yang Mulia, kami memahami bahwa ini adalah keputusan pribadi Anda. Tetapi bagaimana dengan negara kita? Apa yang akan terjadi jika rakyat kita tahu tentang ini?" Kim Jong-un menatapnya dengan penuh keyakinan. "Saya tahu bahwa ini mungkin akan mempengaruhi pandangan kalian semua. Tetapi saya percaya bahwa perubahan ini akan membawa kebaikan, bukan hanya bagi saya, tetapi untuk kita semua. Keputusan ini bukan hanya tentang keyakinan pribadi saya, tetapi juga tentang membawa keadilan dan kasih sayang kepada rakyat kita." Ia berhenti sejenak, memandang wajah para pejabatnya satu persatu. "Saya tidak lagi ingin memerintah dengan ketakutan atau kekerasan. Saya ingin menjadi pemimpin yang memimpin dengan hati, dengan kasih sayang, dengan keadilan." Beberapa dari mereka terdiam, sementara yang lainnya mulai membuka percakapan lebih dalam. Meskipun sebagian besar masih ragu dan terkejut, ada beberapa yang mulai merasakan kejujuran dalam kata-kata Kim Jong-un. Mereka tidak pernah melihat pemimpin mereka dengan cara ini sebelumnya. Seorang pria yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga tentang kebaikan, tentang memperbaiki diri dan masyarakat. Setelah pertemuan itu berakhir, Kim Jong-un merasa lega. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah diterima, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Perubahan ini harus dimulai dari dirinya, dan ia siap untuk mengambil langkah pertama. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan tantangan baru. Beberapa pejabat mendekatinya dengan rasa hormat, sementara yang lain masih mempertanyakan langkahnya. Namun, Kim Jong-un tetap teguh pada pilihannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa setiap langkah yang diambil dengan niat tulus akan membuahkan hasil. Di luar istana, rakyat Korea Utara mulai merasakan dampak perubahan ini. Berita tentang perubahan keyakinan Kim Jong-un mulai menyebar, dan meskipun ada kebingungannya, ada juga rasa harapan yang perlahan muncul di kalangan mereka. Beberapa orang mulai melihat pemimpin mereka dengan cara yang berbeda, bukan sebagai seorang diktator yang menakutkan, tetapi sebagai seorang pemimpin yang berusaha membawa perubahan yang lebih baik untuk rakyatnya. Dan meskipun jalan yang panjang dan penuh tantangan masih menanti, Kim Jong-un merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menjalani perjalanan baru ini, perjalanan yang dimulai dengan penyerahan diri kepada Tuhan dan berkomitmen untuk memimpin dengan kasih sayang dan keadilan.